Bekerja di toko donat kadang-kadang tidak semanis donatnya. Inilah kisah Bandi yang sembarang menuntut perusahaan, menganggapnya kurang bayar. Apakah Bandi akan memenangkan tuntutan? Ikuti di dalam Pekerja Cerdas Hukum. Bandi mempunyai masalah dengan perusahaannya. Dia bekerja dari tahun 2007, namun pada waktu pandemi, perusahaannya tidak mampu membayar Bandi sesuai dengan upah minimum. Upah minimum pada saat itu adalah 3,4 juta rupiah. Sedangkan Bandi mulai bulan Maret 2020 menerima upah sebesar 2,9 juta rupiah dan turun terus 2,2 juta sampai pernah 662 ribu rupiah. Total kurang bayar perusahaan adalah sebesar 33 juta rupiah dan kurang bayar itu dilakukan mulai dari Maret 2020, yaitu sejak pandemi sampai September 2021. Pertanyaannya, apakah memang benar perusahaan kurang bayar? Mula-mula Bandi pergi ke Disnaker setempat untuk meminta mediasi antara dia dan perusahaan donatnya. Nah, tidak ada kata kesepakatan. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh mediator? Karena tidak ada suatu kesepakatan, akhirnya Disnaker menerbitkan anjuran yang berbunyi kira-kira memang terjadi kekurangan bayar dan perusahaan donat harus membayar kekurangannya itu terhadap Bandi. Apakah ini bisa diterima oleh perusahaan? Tidak, perusahaan donat tidak mau terima atas anjuran ini karena mereka percaya bahwa telah terjadi suatu kesepakatan karena ada penyesuaian akibat pandemi. Lalu apa yang dilakukan oleh Bandi? Kisah ini adalah suatu perselisihan hak antara Bandi dan perusahaan donat di tempatnya bekerja. Lalu Bandi mengajak serikat pekerja untuk mendapatkan haknya di pengadilan. Pertanyaannya, apakah serikat pekerja berwenang? Dalam kasus ini, hakim menerima bahwa serikat pekerja menjadi kuasa untuk Bandi. Lalu mulailah serikat pekerja itu mengajukan tuntutannya, yaitu kurang bayar Bandi sebesar 33 juta rupiah. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengacu kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dalam rangka kelangsungan usaha, bahwa mereka melakukan suatu perundingan dan kesepakatan bersama pekerja. Kesepakatan ini sederhana, bahwa mulai April 2020, perusahaan donat akan melakukan penyesuaian upah, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Intinya adalah pengurangan upah, karena pandemi. Bisakah ini dibenarkan? Kesepakatan penyesuaian upah juga diikuti oleh penyesuaian hari kerja dan jam kerja. Oleh karena itu, perusahaan melakukannya dengan tertulis di atas suatu kesepakatan yang ditandatangani bersama. Sahkah ini? Menurut Bandi, surat itu tidak sah karena dibuat sepihak. Lalu ia mengajukan pencabutan surat keputusan bersama tersebut pada bulan Maret 2021. Namun sebaliknya, perusahaan menyatakan itu sah. Nah, bagaimana menurut hakim? Menurut hakim, surat itu adalah sah, walaupun telah dicabut sepihak oleh Bandi. Karena itu hakim memakai surat tersebut sebagai suatu kesepakatan bersama. Dan lagi, Bandi telah menerima upahnya selama setahun lebih sebagai suatu pengakuan bahwa surat tersebut sah. Bagaimana nasib Bandi setelah hakim menyatakan bahwa tidak terjadi kekurangan bayar dari perusahaan donat kepada Bandi? Apakah Bandi terus bekerja atau Bandi berstatus karyawan yang di PHK?
Nah, hakim merujuk kepada keputusan sebelumnya. Ternyata Bandi telah melakukan gugatan sebelumnya, berkali-kali gugatan, dan pada bulan Maret 2022, hakim telah menyatakan bahwa terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja perusahaan terhadap Bandi. Tapi, berapakah nilai pesangonnya? Pertanyaannya sekarang, bagaimana status Bandi di perusahaan donat ini? Apakah sebagai karyawan tetap atau kontrak? Ternyata, Bandi tidak mempunyai surat pengangkatan sebagai karyawan tetap. Lalu apa artinya? Artinya, Bandi otomatis menjadi karyawan tetap dan bukan karyawan kontrak. Berarti, Bandi berhak apabila terjadi PHK yang dilakukan perusahaan. Yang Bandi dapatkan adalah 2 kali upah minimum, yaitu pembayaran uang pisah. Berarti bukan perusahaan yang melakukan PHK terhadap Bandi, tetapi Bandi mengundurkan diri. Apakah Bandi bisa terus meminta haknya? Bandi yang telah membuat banyak gugatan akhirnya kandas, bahkan sampai di Mahkamah Agung ia kalah. Itulah, jadi pekerja perlunya cerdas hukum untuk memahami hak-hak para pekerja. Jangan sampai dirugikan oleh perusahaan, tetapi juga jangan sampai merugikan perusahaan. Sekian.